bayangin sekutu sampai segajah, mau apa lagi? Selangit dan bumi, itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja. Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, gitu aja. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Selesai sudah ya, apa yang selama ini ditolak oleh Partai Gelora ya dari Fahri Hamzah, ternyata Sekjen Gerindra sudah tangkap sinyal PKS ingin ditemui Prabowo ya. Sinyal PKS ya, tangkap sinyal PKS ingin temui Prabowo. Wah, ada apa begitu kan ya? Tinggal menunggu jadwal saja ya. Tinggal menunggu jadwal saja. Artinya apa? Artinya bahwa selama ini yang kemudian dilakukan ya kepada kepada koalisi ini begitu kan. Saya kira seorang Fahri Hamzah begitu ya, tidak ada apa-apanya karena mungkin dianggap ya partai 0, begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang dilakukan oleh PKS benar-benar ya Fahri Hamzah terpojok di situ begitu kan ya. Benar-benar Fahri Hamzah tidak berkutik apa-apa di situ. Kenapa? Karena PKS mau bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Yang jelas potensi-potensi dari PKS sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini salah satunya kalau kita amati betul PKS ya, Presiden PKS ungkap sudah ada komunikasi dengan Prabowo dan Gerindra. Hai. Rasanya saya ingin joget sekali begitu di hadapan Fahri Hamzah begitu kan ya. Artinya Prabowo sudah tahu PKS itu punya tantangan luar biasa di parlemen, punya kekuatan luar biasa di parlemen. Sedangkan Partai Gelora yang dianggap partai 0, begitu kan ya. Ya itu hanya kuat-kuat itu aja, tidak begitu efektif, tidak begitu memperkuat pemerintahan sistem dari yang dilakukan oleh seorang Prabowo begitu kan. Ya kita lihat saja ya menangnya PKS di situ begitu kan. Sebenarnya visi dan misi mereka ya Gelora juga bagus. Tapi nampaknya Fahri Hamzah ya mulai kehilangan akal di situ begitu kan ya. Bagaimana tidak? Yang jelas dari beberapa elit PKS ya seperti Abu Bakar di situ sudah menjelaskan ini pertemuan bos katanya begitu kan. Ini pertemuan bukan tidak mungkin ini bos. Mungkin katanya begitu kan ya. Ini mungkin akan terjadi ya koalisi dari Prabowo Gibran. Artinya apa? Artinya koalisi dari PKS ini mau berkoalisi gabung koalisi Prabowo Gibran bukan tidak mungkin ya. Ya kita lihat saja dari gelagat PKS ya seperti Abu Bakar ini begitu kan sudah memberikan lampu hijau. Ini mungkin bos. Ya. Seolah-olah sindiran itu sindiran kepada Fahri Hamzah begitu keras ya. Bahkan ya si Fahri Hamzah mungkin mulai tidak enak tidur nyenyak di situ begitu. Kepikiran PKS mau berlabuh kepada koalisi Prabowo Gibran. Tentu ya para pendukung fanatik ya yang kemudian ada di 01 bisa disiasati begitu kan. Siasatnya bagaimana? Siasatnya Anies Baswedan tetap berada di jalur oposisi ya. PKB, PKS ya Nasdem bukan tidak mungkin untuk tidak kehilangan para pendukung mereka. Anies didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Nanti ya para pendukung mereka tetap tidak akan keluar dari para pendukung satu itu begitu kan ya, dari koalisi satu perubahan itu. Jadi artinya inilah strategi dari 3 partai itu. Saya kira sebenarnya sudah ketahuan strategi mereka begitu kan ya. Maka dengan adanya seperti ini semakin dekat sih, selangkah lagi PKS dan Prabowo akan ada pembahasan itu. Fahri Hamzah ya jadi penonton nantinya begitu. Ya akibat blunder Fahri Hamzah selalu keluar begitu kan. Saya kira
sebenarnya tidak perlulah Fahri Hamzah sebagai punya partai gelora di situ begitu kan ya, tidak perlu keluar-keluar seperti itu rasanya begitu kan ya. Kenapa? Hormati saja mereka. Kalau mereka menghormati, ajak gabung mereka, dekati mereka ya, bukan tidak mungkin para pendukung-pendukung dari PKS akan berlabuh kepada partai gelora. Itu poin pentingnya di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini banyak sekali pro dan kontra yang kemudian mengatakan wah ini gimana dan sebagainya. Tetapi mari kita baca apa yang disampaikan Sekjen Gerindra ini, karena mereka sudah tangkap sinyal PKS ingin temui Prabowo ya. Sekretaris Jenderal ya Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya telah menangkap keinginan Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk ditemui Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Adapun PKS merupakan rekan koalisi Prabowo sejak 2014-2019. Sinyal-sinyal PKS sudah kami tangkap dan kami pelajari. Muzani di kawasan dari Jakarta. Muzani pun mengungkit partai berlambang padi dan bulan sabit itu pernah bekerja sama dengan musuh Prabowo Gibran 2 kali. Karena itu dia tidak ada masalah jika PKS ingin bergabung kepada Prabowo. PKS pernah memberi dukungan kepada Pak Prabowo hingga 2 kali, setidaknya 2014-2019. Artinya apa? Artinya PKS dengan Prabowo tidak ada masalah sedikit pun. Yang menjadi masalah dan menolak keras di situ adalah partai 0, begitu kan. Bahkan si Yusril mengatakan jangan semua partai itu diajak untuk berkoalisi begitu kan kepada Prabowo. Artinya apa? Artinya Prabowo diperingatkan begitu kan. Tapi saya yakin melihat bahwa potensi-potensi di koalisi perubahan, di koalisi Prabowo ini begitu kan ya, akan semakin gejolak di situ. Rupanya dan saya mendengarkan dari beberapa netizen di situ mengatakan ada nuansa-nuansa tidak solid lah begitu kan ya. Karena apa? Karena orang-orang yang punya keringat besar untuk memenangkan Prabowo Gibran malah ya berkoalisi dengan yang lain. Nah itu mungkin memikirkan bagaimana kue-kue jabatan mereka, kue-kue yang diberikan mereka. Menurut saya pribadi mentok mereka adalah wakil presiden ya, wakil menteri di situ begitu. Saya kira kalau Prabowo mengambil dari non partai, misalnya seperti menteri mereka, orang-orang hebat mereka ya diambil begitu ya. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting sejarah baru bagi Prabowo. Artinya partai ya non partai semua diambil begitu untuk menjadi menteri-menteri dari seorang Prabowo. Tapi saya kira agak sulit begitu kan ya. Karena nampaknya semua orang tidak akan mendukung Prabowo lagi di situ. Bahkan satu sisi mengatakan ya pada hari Sabtu Sekjen DPP PKS Habibie Abu Bakar Al-Habsyi secara terang-terangan berharap partai ya didatangi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung koalisi pemerintahan mendatang. Hal itu lantaran Prabowo sudah mengajak Partai Kebangkitan Bangsa dan Nasdem. Ketika partai itu adalah pengusung koalisi perubahan pada Pilpres 2024. Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan ya. Setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti didatangi ya. Kita berharap gitu loh, kata Abu Bakar ditemui di kantor DPP PKS ya. Ya Prabowo agak pusing hari ini untuk menentukan itu. Kalau mereka ke PKS justru para pendukung-pendukung mereka sudah mulai ketar-ketir. Kenapa Pak? Ya kenapa Pak? Kenapa kok ke PKS? Kenapa kok PKS ya? Ada apa ini? Pasti di dalam gejolak partai koalisi Prabowo. Saya yakin dan saya yakin mereka tidak akan solid begitu ya. Ya lihat saja realitasnya nantinya begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini begitu kan ya, kue-kue jabatan sudah mulai diperhitungkan. Semua orang dekat dengan Prabowo begitu kan ya, agar kue-kue jabatan itu bisa dibelah ya, dibagi berapa di situ. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.